warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Ari Arianti dari seputar Purworejo. Pada kesempatan hari ini saya sudah berada di sekolah SMP 40 Purworejo. Nah, pada saat ini pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, kesempatan pada pagi ini juga ada sesuatu yang berbeda di SMP 40 ini karena telah melaksanakan pelajaran jarak jauh dengan teknis tertentu. Pada kesempatan ini, pagi ini kami sudah berada di SMP 40 dan bersama Bapak Camat. Selamat pagi Bapak Camat, Bapak Yudi Agung. Kemudian dengan kepala sekolah Bapak Himana Sudraji, kemudian Dr. Sutrisa dari Bidang Kesehatan yang akan berbincang pagi ini mengenai pembelajaran jarak jauh dan teknisnya. Oke Pak, selamat pagi Bapak Yudi. Selamat pagi. Oke, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bicara langsung dan dialog langsung dengan bapak-bapak di sini. Pada pagi ini kan kita tadi sudah melihat briefing ya di pagi hari ini. Boleh tahu kegiatan untuk pagi ini dan apa aja yang akan dilakukan SMP 40 yang sudah sebelumnya ada terobosan untuk belajar dengan kerjasama desa ya Pak. Boleh dijelaskan Bapak? Terima kasih. Kaitannya dengan kegiatan hari ini dari SMP 40, kemudian kunjungan kerja desa memang beberapa waktu yang lalu sudah dikomunikasikan ya, baik kepada kami secara langsung ataupun kepada masing-masing pemerintah desa. Karena selama ini proses belajar mengajar dengan adanya pandemi melalui proses daring ini, walaupun sudah diupayakan seoptimal mungkin, tapi memang harus kita pahami ya, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa menjadikan hal itu optimal ataupun maksimal. Karena di fitur-fiturnya banyak kendala, masih banyak kendala. Yang pertama kayaknya dengan fasilitas internet ini belum menjangkau semua wilayah yang ada di Kecamatan Pitur, utamanya di daerah pegunungan. Kemudian yang kedua, belum semua masyarakat ini bisa mengakses adanya internet tersebut karena mungkin ada keterbatasan ekonomi dan berbagai macam alasan yang lain. Sehingga kami beberapa waktu yang lalu juga sudah mengkomunikasikan dengan pemerintah desa, ayo bagaimana caranya agar proses belajar mengajar daring ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan hasil yang optimal. Kami meminta kepada pemerintah desa untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, utamanya kepada para siswa-siswi yang terkendala dengan tadi kemampuan ataupun juga akses internet, agar diberikan fasilitas untuk mengakses internet yang ada di kantor desa. Karena bisa dikatakan semua kantor desa Kecamatan Pitur ini mempunyai akses internet yang cukup baik yang bisa diakses warga. Yang kedua, jikalau memang dirasakan fasilitas internet itu kurang memadai, kami juga mendorong, ayo mumpung ini di perubahan anggaran, ini bisa untuk kemudian menjadi salah satu prioritas bagaimana ditingkatkan kemampuan internetnya, bahkan jikalau memungkinkan untuk memecah juga mungkin siswa belajar ini diperlukan mungkin titik-titik tentu yang perlu ditambahi untuk menyebarkan wifi-nya sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Itu upaya-upaya kami, dan tentu saja dengan adanya upaya dari SMP 40 ini kemudian melakukan konsultasi secara langsung pada siswa, karena kita juga menyadari bahwa dengan sistem pembelajaran daring ini belum semua bisa terserap terserap, ataupun juga karena apalagi strata SMP ini mungkin ini jenjang pendidikannya juga sudah menengah, sehingga transisi belum tentu semua orang tua bisa kemudian benar-benar bisa sebagai seorang guru di rumah. Nah, ini kehadiran dari pihak sekolah ini walaupun dengan batasan-batasan yang sangat ketat ini diharapkan bisa menjadi tambahan solusi agar bagaimana transfer ilmu yang sudah melalui proses daring didukung oleh pemerintah desa ini dengan tambahan diperkuat oleh SMP 40 ini benar-benar akan menjadi optimal sebagaimana proses transfer ilmu yang sebelum adanya pandemi dengan tatap muka secara langsung. Tapi kuncinya tetap harus dengan menjaga protokol kesehatan. Semoga harapan ke depan ya untuk berjalannya. Saya bilang ini launching adalah pertama dari SMP, terobosan SMP 40 untuk bisa belajar lebih dekat lagi walaupun dengan jarak tertentu. Semoga desa-desa lain bisa memfasilitasi ya Pak, dan mungkin anggaran-anggaran yang belum dioptimasi bisa disegerakan karena untuk memfasilitasi. Baik,
Oke, dari pihak kecamatan sudah memberikan fasilitas, kemudian kami juga perlu penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 40, Bapak Himawan dengan teknis SMP 40 dan bisa ceritakan atau menjelaskan bahwa teknis di lapangannya seperti apa, Pak? Silakan. Alhamdulillah hari ini kami sangat berbahagia sekali Ya. karena kedatangan Pak Yudi selaku Camat Bituro dan juga Pak Dokter mungkin selaku mewakili gugus tugas COVID. Jadi program ini memang sudah kami rencanakan awal sejak mulai masuk pembelajaran daring di tanggal 13 bulan kemarin. Jadi banyak kesulitan dalam pembelajaran daring terutama di daerah sini di Bituro karena memang demografinya yang ada di pegunungan mungkin ada yang di datar. Lalu dalam pembelajaran daring itu saya menemukan banyak hal yang harus saya perbuat. Salah satunya adalah anak-anak harus bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru selain dengan jarak jauh juga dengan pendekatan. Tentunya kita juga paham bahwa saat ini kita sedang pandemi, maka untuk itu kami dengan menggunakan anggaran BOS bisa memenuhi kebutuhan dari APD, karena itu diperbolehkan dan kami sudah siap sebetulnya kalau anak masuk ke sekolah itu sudah siap, tapi sejalan dengan waktu kami coba dengan menggunakan program konsultasi pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan adalah sebelum anak masuk sekolah yang nanti akan terjadi, maka kita jemput bola dulu. Kita coba teman-teman untuk mendatangi mereka untuk konsultasi pembelajaran di desa, di masing-masing kami namakan kelompok belajar, karena tidak semua siswa bisa ke sana karena mungkin sudah punya mandiri dan lain-lain, Pak. Jadi kami hanya memfasilitasi anak-anak yang orang tuanya mungkin tidak mampu, itu yang utama. Lalu yang lain tetap bisa juga ikut. Jadi hari ini memang untuk menjawab banyak pertanyaan. Yang pertama mungkin kerinduan anak-anak terhadap guru. Lalu yang kedua, kami juga melaksanakan konsultasi terprogram dalam pembelajaran dengan cara mendatangi anak dulu. Keuntungannya adalah dari kami tahu peta dari masing-masing anak, peta masing-masing desa. Kalau tiba-tiba saja kami memasukkan anak ke sekolah, kami tidak tahu apakah petanya itu berbahaya atau tidak. Dengan ini, maka ketika besok kemungkinan tanggal 24 anak sudah bisa ke sekolah, kami tahu bahwa ini aman atau tidak, ini sehat atau tidak itu. Jadi programnya hari ini memang mereka kunjungan ke desa, lalu memberikan materi pembelajaran yang anak-anak tidak bisa di balai desa, bisa di rumah, karena ada orang tua yang sangat care sekali mempersilahkan jangan di balai desa, di rumah saya saja karena rumah saya luas gitu kan. Ya kita ke sana. Jadi kita sambut hal seperti itu. Untuk keamanan nih Pak ya, ada surat pernyataan tidak misalnya bahwa amannya tidaknya anaknya keadaan sehat itu kan perlu ya Pak, karena setiap kunjungan itu kan kita harus keadaan sehat, anak juga sehat. Apakah sebelumnya SMP 40 ini membuat angket via WA atau apapun bahwa ini disetujukan atau tidak, itu udah ada sampai mana Pak? Oh iya, jadi pertama kali memang kami konsultasi terus dengan kita tidak bisa mendatangkan wali murid tapi kami konsultasi lewat kita punya grup, jadi kita awal-awal itu sudah punya grup, kami konsultasi dengan orang tua. Sistem ini juga sudah disetujui orang tua. Berarti ada karena juga ya sudah. Dan untuk APD kami lengkap, jadi teman-teman yang ke sana selain pakai masker, facial juga membawa hand sanitizer, sarung ini. Lalu untuk anak sendiri wajib memakai masker. Dan kalau punya facial ya mereka harus pakai itu. Dan tidak lupa hand sanitizer itu. Nah, kalau yang tidak punya, teman-teman kami bawakan juga masker. Jadi nanti kalau ada anak yang tidak membawa masker, dikasih masker. Kita bawa setiap orang itu 10 masker. Jadi untuk membantu itu di sana. Dan yang anak yang sakit
atau yang tidak sehat, kami tidak perbolehkan untuk ikut. Ikutlah lewat daring saja. Nah, lalu orang tuanya misalkan agak keberatan juga boleh tidak ikut, tidak boleh. Jadi tujuannya kami adalah bagaimana melayani pendidikan di SMP 40 ini sebaik mungkin untuk masyarakat Pituru. Ya. Pak, untuk tugas nih Pak, biasanya kan kalau daring itu bisa langsung terkirim ya. Nah, seandainya tidak ada kemampuan untuk membeli kuota, terus kita ke ini, untuk teknis SMP 40 sendiri, apakah mengumpulkan tugas di hari tertentu, misalnya mengumpulkan tugas berupa buku, tugas selama seminggu, teknisnya seperti apa Pak? Ya, jadi pelaksanaan daring yang kemarin, ya, tentunya guru butuh feedback Pak ya, feedback, untuk memberikan penilaian. Jadi di setiap kelompok desa itu ada koordinator. Jadi tidak semua anak datang ke sekolah. Jadi koordinator itulah yang nanti akan datang ke sekolah membawa tugas dari sekolah untuk dikumpulkan ke sini. Jadi kami sediakan tempat-tempat untuk pengumpulan tugas. Jadi mereka datang sudah di tempat sini, nanti guru tinggal mengambil. Gitu. Berarti kerjasamanya juga sama komite sekolah dari siswa semuanya ya, biar berjalan. Setelah dievaluasi itu adalah efektifnya untuk bisa feedbacknya ya Pak, feedback guru, anak, terus orang tua, komunikasinya lengkap. Jadinya kita juga tidak melantarkan siswa yang sudah lama tidak ke sekolah tapi tetap menjalankan tugas. Baik, itu adalah solusi dari teknis ya Pak. Untuk itu kita perlu juga dari sisi kesehatannya, apakah kita menjalankan protokol saja sudah cukup. Kali ini sudah hadir Dr. Sutrisno untuk mewakili dari Dinas Kesehatan Puskesmas, khususnya Pak, untuk SMP 40 ini sudah melakukan terobosan terbaru untuk bisa belajar lebih dekat lagi dan mendatangi guru jika diperlukan ketika anak-anak ini tidak bisa mengerjakan ya, terus menyelesaikan tugas gitu. Untuk dari sisi kesehatan Pak, kita itu kan harus semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Sedangkan anak-anak itu belum sadar ketika saya sehat atau tidak, atau itu tindakannya seperti apa Pak. Terus bagaimana untuk solusi guru dan anak itu safety segalanya. Silakan Pak. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini kita tidak tahu ya, atau belum tahu katakanlah si A, si B, si C itu terinfeksi COVID atau tidak. Karena kebanyakan sekarang ada OTG atau tidak, tidak bergejala, tidak ada terinfeksi tapi tidak bergejala, tapi berpotensi untuk terjadinya penularan. Terkait dengan hal tersebut, jadi dari kami dari informasi dari pihak sekolah bahwa pihak sekolah SMA 40 ini sudah melakukan persiapan matang dalam rangka untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan juga belajar tatap muka dengan kapasitas atau kuota terbatas itu. Jadi persiapan alat pelindung dirinya sudah komplit, kemudian pemahaman terhadap cara cuci tangan juga sudah benar, kemudian upaya jaga jarak sudah dirancang ya. Jadi pihak sekolah ini sudah istilahnya memilih lokasi yang istilahnya nanti bisa untuk jaga jarak, gitu ya, jaga jarak, baik itu di balai desa maupun di rumah warga yang sudah istilahnya kapasitas ruangannya bisa mencukupi untuk melakukan physical distancing. Sehingga semoga langkah-langkah tadi yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutamanya kepada para bapak ibu gurunya, itu bisa mencegah penularan COVID. Kemudian dari sisi siswa ataupun orang tua siswa juga pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan orang tua atau murid agar si anak serta didik nanti ini juga berusaha dan wajib mengharuskan untuk melaksanakan protokol kesehatan, datang ke pertemuan dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, juga di sana disediakan cuci tangan pakai sabun ya, kemudian juga mereka duduk sudah istilahnya menata diri untuk
bisa physical distancing ya. Misalnya insya Allah nanti juga dari sisi upaya pencegahan sudah cukup memenuhi syarat ya. Sehingga ini saya apresiasi dari pihak sekolah yang sudah melakukan hal ini sehingga proses kegiatan belajar mengajar dan transfer ilmu dari Pak Ibu Guru ini bisa berjalan maksimal, lebih maksimal kayak gitu. Jadi dari sisi kesehatan untuk itu aman. Paling nanti kita hanya berkala untuk cek kesehatan guru ya, anak juga ya Pak. Karena kita sama-sama cek karena yang sekarang ini adalah OTG yang paling banyak. Nah untuk itu mungkin dari pihak sekolah, dari pihak kecamatan pun kerjasama dengan pihak puskesmas ini saling terintegrasi. Terima kasih Bapak untuk pagi ini bincang-bincangnya. Semoga harapan warga khususnya untuk Purworejo ini adalah solusi yang terbaik untuk kita melangkah lebih baik, mendekatkan diri kepada anak, tidak mengurangi untuk kita interaksi, mengenal karakter anak dan potensi yang ada. Untuk itu, saya dari SMP 40 Hituro, Ariyanti melaporkan. Pada kesempatan hari ini kita mengikuti beberapa guru pendamping dari SMP 40 untuk melakukan kelompok belajar di rumah masyarakat atau orang tua murid yang bersedia untuk menjadi rumah belajar, bisa di balai desa, bisa di rumah. Nah kali ini sudah sampai di rumah salah satu siswi dari SMP 40 untuk diselenggarakan kelompok belajar. Dan hari ini yang datang itu untuk membahas belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan untuk kelasnya dari kelas 7, 8, dan 9 semuanya mengikuti rapor dibagi sesinya sessionnya bergantian. Pada saat ini kelas 8 terlebih dahulu karena pesertanya lebih banyak dibandingkan kelas 7. Untuk itu kelas 7-nya melakukan evaluasi atau mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru, kemudian dibahasnya setelah kelas 8-nya selesai. Itu kita lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bersama saya Ariyanti. Saat ini saya sudah ada di rumah salah satu siswa dari SMP 40 Purworejo. Nah, saya sudah ditemani kali ini dengan Ibu Yuni. Selamat pagi Bu. Dengan adik saya, dengan adik Aja. Ini adalah peserta didik di hari pertama untuk PJJ yang dihadirkan dengan guru. Oke, pada kali ini kita akan berbincang dengan Bu Yuni dengan teknis dan seperti Ajeng juga kita akan bicara sedikit. Selamat pagi Bu Yuni. Ini hari pertama untuk bertugas ya. Untuk apa sih kendala yang dihadapi sama anak-anak untuk hari pertama ini? Terus tadi kan udah ada evaluasi ya, ternyata ada kendala-kendala masalah kelas 7 dalam 7, 8, 9 dijadi satukan. Bisa dijelaskan dengan ini teknisnya serta pembelajaran hari ini? Sebenarnya kendala itu dari pertama kenapa kita datang ke sini karena pertama kita daring ya Mbak. Daring itu hanya berapa persen dari anak yang bisa aktif karena banyak yang nggak punya Android juga, ya. Yang kedua kemudian luring, daring dan luring. Kita dari sama luring juga seminggu sekali juga. Ada beberapa anak juga yang intinya dari online itu anak tidak terjangkau semuanya. Kemudian kami dari pihak sekolah bagaimana kalau kita terus serta ke masyarakat, ke anak-anak untuk belajar. Kita tanya bagaimana sih. Dan karena kita itu dua orang, jadi materi apa yang kita sampaikan sesuai dengan mapel. Sesuai dengan mapel berarti ya? Sesuai dengan mapel juga. Kemudian materi yang lain mungkin bisa ditanyakan ke gurunya lewat yang tadi Japri atau lewat yang lain. Apakah ini sesuai dengan jadwal harian anak-anak atau memang sudah dikelompokkan terlebih dahulu Bu? Sebelumnya dikelompokkan terlebih dahulu. Ini kan kelompok kesawen ya Mbak ya. Jadi kelompok kesawen itu ada satu ketuanya, siapa namanya Mbak Aja? Pak Isal. Jadi Pak Isal itu tugasnya untuk mengkoordinir teman-temannya, pembelajarannya dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian setiap 1 minggu sekali tugas-tugasnya ada datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya. Seperti tadi ya, tadi itu seminggu kurang lebih daring terus kemudian dikumpulkan
Baru hari ini untuk tatap muka ya Bu. Tadi kan udah ada tatap muka ya Bu. Berarti kan ada kendala masing-masing. Setiap mapel itu punya gurunya masing-masing. Ada kesulitan nggak Bu ketika Ibu menyampaikan, terus ternyata Bu gurunya masih belum menyampaikan pada saat itu, entah materi atau seperti apa, itu yang ada di kendalanya saat ini apa Bu? Kalau kendalanya mungkin anak-anak sekitar yang juga udah dengar ya, Faisal belum membuka materi itu belum paham. Artinya juga ada beberapa juga yang belum paham itu karena belum membuka. Karena kami itu biasanya ada buku LKS, kemudian video yang ada poinnya dari itu, jadi link, jadi itu link. Jadi ketika mereka sebenarnya kalau membaca dan melihat video itu bisa paham. Kan sudah ada sediain simulasi ya di video dan itu. Bisa ditanyakan lewat grup juga Pak, kan ada grup membaca. Apakah nanti ketika ada soal yang tidak bisa pada saat sebelum kita pertemuan gitu, apakah bisa konsultasi lewat sana juga atau japri gitu? Bisa japri. Biasanya anak-anak japri kalau nggak tahu tuh ini nggak tahu, ini nggak paham, atau soal ini nggak bisa, biasanya japri. Dari periode sebelumnya, sebelum PJKK ini, berapa yang terserap untuk mengerjakan tugas berapa persen? Kalau yang juga dari kemarin ya, ini karena baru pertama kali datang ya. Kalau kemarin itu tugasnya paling 60% Mbak. 60%. Iya, tidak bisa menyangkut semuanya karena anak-anak terkendala itu darinya itu. Handphone ya, handphone Android, terus SD, orang tua untuk mendukung gitu, terus aktivitas mereka juga tidak terkontrol karena kita tidak hadir setiap hari. Ya, untuk hari ini kesannya Bu udah lama nggak ketemu ya, teman-teman sudah lama nggak ketemu sama gurunya ya. Kesannya sendiri gimana Bu? Pertama ya, karena saya juga lama banget belum ketemu sama mereka. Melihat mereka sekarang agak baru 5 bulan ya. Kok apa karena tidak pakai seragam apa kok tambah besar ya Bu? Terus kemudian tadi kok saya tanya materinya yang sudah saya sampaikan, bagian itu juga paham karena tidak hanya bertanya lagi dulu, tetangga, Mbak, Mas juga bisa lah. Ternyata bisa mereka juga mengikuti hari itu gitu. Kalau yang daerah sini mungkin ya Mbak, tapi yang daerah yang lain yang mungkin kita nggak tahu. Kemudian ketika saya tanya ke mereka, gimana enak sekolah atau enak yang seperti sekolah aja Bu? Kalau sekolah kan paham, bisa langsung bertanya sama Ibu. Kalau di sini bingung, tapi menyenangkan. Semoga ini termotivasi untuk sekolah lain untuk memberikan terobosan, karena kita dari itu kita nggak bisa touching, nggak bisa lihat kalau seperti mereka, tapi memang harus ada protokol kesehatan. Ya, oke, dengan Mbak Ajeng, selamat pagi. Gimana nih? Hari ini adalah pelajaran pertama untuk ketemu sama Bu Guru ya. Gimana kesannya? Senang. Udah kangen sama Bu gurunya ya. Nah, kalau tadi kan ya, aku tadi dengar tuh, kira-kira pelajaran apa sih yang sulit ketika belajar di rumah sendiri atau tanya sama lain, itu pelajaran apa aja? Bahasa Jawa, bahasa Inggris. Kalau biasanya ya sebelum untuk tanya secara langsung, dulu tuh japrinya sama gurunya atau tanya sama keluarga aja? Keluarga. Tapi bisa? Oh bisa. Ada yang bantu? Enggak. Terus solusinya gimana untuk menangani sendiri? Belajar yang ada di Iya. Oke. Kalau sejauh ini sudah bosan belum sih ada di rumah terus? Bosan? Ketemu sama teman-teman ini senang. Terus Ajeng boleh cerita untuk hari ini Ajeng itu dapat apa aja dan gimana sih senangnya untuk bisa ketemu sama teman-teman? Silakan. Hari ini uang ya, biar bisa sekolah lagi. Amin. Udah kangen ya? Kangen semuanya. Tapi tidak mengurangi rasa belajarnya walaupun dari jarak jauh ya. Oke. Untuk pesan teman-teman yang masih di rumah tapi belum bisa ketemu sama teman-teman, boleh kasih pesan untuk belajarnya lebih giat lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Semoga yang hari ini dilaksanakan hari ini tujuannya SMP 40 ini bisa selalu berjalan dengan lancar. Apalagi sebentar lagi November itu mid ya. Ya, itu mempersiapkan bagi saya adalah
terobosan pertama SMP 40 untuk melakukan yang terbaik untuk siswa-siswi. Itu terima kasih banyak. Sama saya Ariyanti, Ibu. Mudah-mudahan hari ini dan kedepannya lebih baik. Bersama saya, itu Ariyanti melongkorkan.